Kita masih diberikan nikmat panjang, masih diberikan nikmat untuk menikmati puasa kita dan buka puasa kita. Alhamdulillah. Udah masuk kolak, Bu? Belum? Udah masuk sup buah? Sudah masuk gorengan? Alhamdulillah, kencang amat gorengan. Ya, saya 4 tahun, Bu, di Yaman. Susah ketemu gorengan ketika buka puasa. Ketemunya roti mulu gitu ya. Tapi ala kulli hal ya, sampai saya pulang ke Indonesia lagi membludak tuh. Rindu saya ke gorengan. Karena buat orang Indonesia buka puasa bukan nomor 1 kurma. Betul nggak, Bu? Nomor 1 gorengan pokoknya. Nggak ada gorengan nggak seru. Betul nggak, Bu? Ya, kirain saya doa. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melewati, ada yang sudah 2 hari puasa, ada yang baru 1 hari. Ya, sedikit kita berbagi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu, ibu pasti tidak boleh ragu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kata Nabi, farhatun inda iftarih. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Ibu nahan lapar, nahan haus dari subuh sampai maghrib, sampai ibu juga kunang-kunang ya ketika lihat sunlight kayak marjan, lihat kecoa kayak korma, kan gitu, Bu ya. Itu ibu udah puyeng tuh, Bu ya, udah pening gitu. Kenapa? Karena ya memang lagi lapar, lagi haus ya kan gitu. Makanya jangan ada yang bikin masalah gitu ya. Kenapa? Nanti yang dihidangin salah kan gitu ya. Nah, maka kita ya alhamdulillah ketika lagi pening-peningnya, lagi lapar haus, maka ketika melihat sop buah kan gitu ya, walaupun gambarnya, awas iklannya tuh, ini ujian katanya gitu ya, Bu ya. Gitu, iklannya kayak gitu. Nah, ketika betul-betul ada di hadapan kita, celebok, alhamdulillah, segar. Muncul doa dari Nabi, dhahabadz dhama'u, telah hilang rasa dahaga. Ya, dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruq, kemudian basahlah urat-urat. Wa tsabatal ajru insya. Tuh, Bu, ya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang puasa. 1, senangnya aja dihargai oleh Allah taala. Yang pertama, dahaga hilang, urat-urat kita sudah basah. Bahkan di akhir doa Nabi, wa tsabatal ajru, dan sudah ditetapkan pahala insya Allah tuh. Alhamdulillah. Kemudian di dalam doa tuh yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tuh. Jadi kita pun berbukanya ini atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini baru di dunia kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, terlebih Bapak Ibu, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah dengar ya yang namanya buah pisang di surga? Pernah Ibu makan pisang di dunia? Pisang Ambon, pisang apa lagi? Pisang uli, pisang barangan ya, pisang raja, dan semuanya. Ibu pernah makan pisang raja rasanya pisang Ambon? Belum pernah kan? Adanya di sana, Bu, di surga. Di surga itu 1 buah rasanya 70 rasa. 1 buah 70 rasa. Kata siapa, Pak Ustadz? Kata Rasul. Saya sudah baca hadisnya, kan gitu, Bu. Ya, Ibu hari ini walaupun ngigo, walaupun berangan-angan, ya Allah, barangkali mudah-mudahan ini apel rasanya anggur. Ya, mungkin cuman ngigo doang, Bu. Ibu cuman mikir doang, tapi kalau di surga pasti dan pasti. Ini diantara hiburan ahli
ahli surga. Tapi yang menjadi puncak nikmat ahli surga adalah memandang indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Ibu, ya, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Ya, tidak boleh ada yang masuk dari pintu tersebut ke dalam surga kecuali orang yang pandai menjaga puasa Ramadan. Ya, wala yadkhulu minhu ghairuhum. Ya, dan tidak boleh pula orang yang tidak pandai menjaga puasa Ramadan masuk dari pintu itu karena khususon, Bu. Khususon. Ya, seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa ibadah kita semua, dan kita diberikan janjinya Nabi, janjinya Allah taala, yaitu bisa memandang wajah Allah yang mulia nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pemanasan. Ya, inti judulnya kan belum, Bu, ya. Nah, di dalam judul yang disodorkan kepada saya, dan jujur ini bukan permintaan saya. Kalau saya minta ya mungkin judul lain gitu. Ya, ya. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan itu adalah sarana untuk mendidik anak. Ibu punya anak semuanya? Alhamdulillah yang punya ya. Yang nggak punya bukan berarti merdeka, bukan. Ya, tapi ujiannya yang lain. Yang Allah berikan ujian berupa anak. Nah, maka ini semua Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibu pernah lihat atau pernah dengar anak sekolah tiba-tiba naik kelas tapi tanpa ujian? Ada? Hah? Nggak ada. Ujian dulu, kan gitu ya. Ujian dulu baru naik kelas gitu kan. Nah, kalau yang nggak ujian dulu bukan naik kelas, itu namanya naik tangga di rumahnya, gitu. Ya, jadi kalau mau naik kelas mah harus ujian dulu. Nah, kita juga sama, Bu. Ya, kalau kita ingin naik kelas, yang tadinya orang biasa jadi orang soleh, maka harus ujian. Yang tadinya tidak beriman jadi beriman, ujian dulu, gitu, Bu. Ya, jadi ibu-ibu hari ini yang punya anak, ya, puyeng anaknya misalkan susah diatur dan sebagainya, itu semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu yang saya berbagi dengan Ibu, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, kalau lihat anak, wajah anak, fisik anak, pandang dengan pandangan syukur. Pandangan syukur, ya. Kalau kita melihat anak kita dengan pandangan syukur, dari pandangan syukur kita saja Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan, ya, dari pandangan kita itu dalam satu riwayat 70 malaikat yang akan beristighfar untuk dosa dia. Tuh. Kenapa? Ya, karena yang namanya anak ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ujian bagi kita. Soleh ujian, enggak soleh juga udah pasti ujian juga. Ya, kalau soleh berarti ujian kesyukuran kita kepada Allah taala. Kalau tidak soleh ya ujian kesabaran. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan solehnya anak kita ini ingin menjadikan kita ini menjadi jumawa, sombong dan sebagainya. Bukan pula Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan kita dengan ketidaksolehan anak kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit berkaca kepada kehidupan para nabi. Ya, Nabi Nuh kira-kira soleh semua nggak anaknya? Kagak. Ada yang soleh, ada yang toleh, namanya soleh dan toleh, ya. Jadi dalam bahasa Arab, pakai sod itu soleh bener, kalau pakai toleh itu kagak bener, gitu, ya. Bahkan ada juga memang yang Allah Subhanahu wa taala berikan semua anaknya soleh, gitu ya, cuman jarang, kan gitu, kecuali cuman satu, gitu. Seperti Nabi Ibrahim, Allah berikan rezeki kepada beliau anak yang
soleh, nurut. Nabi siapa? Nabi Ismail. Ya, begitu juga Nabi Ishaknya, ya itu juga termasuk keturunan yang soleh. Nah, bukan berarti kita balikin gitu Bu ya. Wah ini Nabi Nuh anaknya ada yang kagak soleh, berarti ini cerminan bapaknya. Bapaknya mah udah soleh, Nabi dan Rasul kan gitu Bu. Ini murni ujian kan gitu Bu ya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita bulan suci Ramadan? Di dalam satu riwayat disebutkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Lau aradallahu an yu'adziba ummata Muhammadin ma a'tahum Ramadan wa qul huwallahu ahad." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada mereka bulan suci Ramadan dan tidak akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad qul huwallahu ahad. Gitu Bu. Yang pertama, kenapa Ramadan? Ramadan ini Bapak Ibu, dengan datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan satu malaikat, ya, satu malaikat yang memiliki 1000 wajah. 1000? Banyak amat Pak Ustadz. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Singkat cerita, malaikat ini menceritakan ya kepada malaikat Jibril, yang malaikat Jibril ini sedang bersama Nabi Muhammad sedang Isra dan Mi'raj. Maka diceritakan oleh malaikat yang tadi bahwa dengan datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu wahai Muhammad dan mengampuni dosa umatmu wahai Muhammad. Jadi kita bersyukur Bu menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dengan bulan Ramadan itu sendiri dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah terlebih Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya kewajiban di dalam syariat itu, kalau kita punya anak sudah usia 7 tahun, apa perintah Nabi? Murhum. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk belajar sholat. Sholat itu rukun puasa juga rukun berarti sama-sama rukun. Maka para ulama kita mengkiaskan, kalau sholat saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak kita yang sudah berusia 7 tahun untuk bisa menunaikan, begitu juga puasa Ramadan. Cuman memang jangan sampai sologoto. Tahu Bu sologoto? Itu bahasa Jerman. Sologoto. Ya sologoto itu jangan sampai teledor Bu. Apa yang saya maksud dengan teledor? Ada Bu kejadian, saya lihat di salah satu berita televisi. Jadi ibunya ini memang terlalu memaksakan, karena di antara syarat wajib puasa itu yang pertama adalah balik. Kalau belum balik jangan dipaksa. Kenapa? Wajib aja belum, masa kita paksa? Kalau diajarkan, dibiasakan itu harus. Betul-betul. Nah, sehingga Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai terulang kembali sebagaimana yang ada di dalam berita yang saya lihat. Ya, jadi ceritanya ini anak usianya memang masih SD, kalau nggak salah kelas 3 apa kelas 4 gitu. Kelas 3 lah mungkin, atau kelas 2, masih kecil. Maka si anaknya ini diwajibkan sama ibunya harus puasa. Maka singkat cerita disingkat karena takut kepanjangan. Nah, maka Ibu yang dirahmati Allah, anaknya ini mengeluhkan, "Ma, Ade lapar," gitu. Cuman lapornya jam 2. Si ibu kan lihat jam 2 sampai maghrib bentar lagi gitu. Akhirnya apa? Udah Dek, tidur aja dulu gitu. Ya, tanggung ini nanti maghrib. Akhirnya apa? Nurut karena kagak dikasih makan. Akhirnya tidur. Pas maghrib ibunya semangat tuh. Udah azan maghrib. Dibangunin Bu, ini anaknya goyang semua. Kira-kira Bu, kalau udah goyang semua ini kan udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang salah siapa? Yang salah emaknya, kan gitu Bu. Yang tidak wajib jangan diwajibkan. Kalau mau dididik silahkan, dan memang itu keharusan. Ya, misalkan Adek besok puasa ya, niat dulu di malam hari, nawaitu sauma
ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Diajarkan bahwa puasa itu wajib, adek harus bisa puasa gitu. Besok adek puasa bareng-bareng sahur. Supaya apa? Supaya kita berselisih dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani puasanya saklek. Puasanya itu kagak mau sahur. Ya. Kalau kita sahur dulu ya, sehingga sahur, dengan sebab makan sahur kita punya kekuatan untuk puasa. Nah, anak kita kalau misalkan belum kuat satu hari full sampai maghrib, dikasih dulu ya, nanti kalau ada yang nggak kuat boleh buka dulu, nanti setelah buka puasa lagi gitu ya, seperti itu. Sehingga kita mengajarkan ya, berada di tengah. Yang pertama, kita mengajarkan kepada anak kita bahwa perintah puasa itu memang betul wajib. Tapi kapan wajibnya? Ketika anak kita sudah balik. Kemudian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, apabila sudah memasuki anak kita ini ke usia 10 tahun tapi masih bermain-main dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, alias masih berani meninggalkan sholatnya belentang, puasanya ayakan carang kabedog, tahu ayakan carang kabedog, ayah dihakan mah cicing ngejedog. Ya Bu ya, itu bahasa sono Bu, bahasa sono. Ya, jadi apa namanya ya, banyak juga Bu ya, apa namanya, orang Indonesia memang kreatif bikin konten. Bapaknya kayaknya nggak sahur gitu, pas jam 12 uring-uringan buka kulkas ngambil 1 botol, pas ke perut, ayah mau ngapain, cuci muka gerah. Ya, istrinya hilang, pas dimasukin istrinya ngecek, lah ini 1 botol hilang setengah, siapa gitu ya. Nah, jadi di situ harus, kenapa kita harus sahur? Supaya kuat. Dan sahurnya pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnahnya mepet ke adzan. Pak Ustadz, mepetnya gimana? Ya, sekiranya ibu perlu makan, perlu minum, perlu sedikit santai, ini berapa menit dari adzan, dari sahur ke adzan. Kalau misalkan ibu butuh setengah jam, ya setengah jam. Jangan sampai kita terlalu semangat jam 2 udah sahur, selesai jam 2:30. Udah gitu bingung, nggak ada makanan lagi ya, dari 2:30 ke 4:30 2 jam, akhirnya jam 8 udah kerubuk-kerubuk. Kan bingung Bu, kan gitu. Tapi kalau kita puasa, kita sahurnya ini mepet ke adzan, maka insya Allah Allahu Akbar masih kenyang. Jam 12 jam 12 masih kuat, jam 2 tanggung, jam 5 kita sudah kabebonyokeun untuk nyari tajil gitu ya, kita sudah terhibur nyari tajil ya, sehingga insya Allah sampai ke maghrib. Cuman memang harus dipastikan ya, kalau maghrib itu yang betul-betul adzan di masjid sesuai waktunya. Jangan sampai ya dzakir lagi latihan adzan, ibu dengerin. Ya, karena saya jujur dulu pernah ketika SMP pernah jadi korban. Lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya nungguin adzan. Ini bocil di luar lagi main-main latihan azan. Ya saya yang namanya lagi nunggu adzan, langsung aja tuh makan. Udah gitu teteh saya nyetel TV tuh, ternyata belum adzan di TV. Bingung juga tuh ya. Nah, maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita tetap memiliki kewajiban ya, bahwa anak kita harus kita ajarkan bagaimana tentang puasa ya. Dan kita pun tentu sebelum mengajarkan kepada anak kita harus tahu dulu Bu ya, dari mulai puasa Nabi hukumnya apa, wajib, kapan diwajibkan tuh Bu? Ada yang tahu mungkin ibu-ibu kapan perintah puasa Ramadan itu turun? Nabi kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul selama berapa tahun? 23 tahun. Nabi sebelumnya ya kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di Mekah. Berapa tahun di Mekah dakwahnya? 13 tahun. 13 tahun ini belum turun perintah puasa. Bahkan ibu yang dirahmati Allah, perintah sholat saja itu di penghujung
ya mepet ke hijrah Nabi gitu, mepet ke hijrah Nabi, sehingga Allah memang melihat dulu nih, udah siap belum nih untuk mendapatkan perintah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tahun pertama masih kosong, belum dapat perintah Ramadan. Nah, tahun kedua, tepatnya di bulan Sya'ban, baru tuh Nabi mendapatkan perintah wajibnya puasa Ramadan. Setelah wajib di pertengahan bulan Sya'ban, Nabi diberikan ancang-ancang waktu persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkannya. Barulah di tahun kedua hijrah itu Nabi puasa Ramadan. Pak Ustadz, berarti Nabi itu sebelum turun puasa Ramadan kagak puasa ya, karena yang namanya puasa itu adalah salah satu ciri atau karakter atau khas daripada ibadah orang-orang soleh dan para nabi, para rasul. Jadi seluruh para nabi, para rasul itu ya semuanya puasa Bu gitu. Jadi kalau hari ini ibu-ibu yang mau jadi perempuan solehah, silahkan diamalkan puasa ya. Kalau puasa Ramadan kan udah pasti wajib Bu ya. Nah, nanti setelah puasa Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya, boleh ibu mau puasa Senin Kamis, mangga silahkan. Mau puasa Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah juga silahkan ya. Atau mau yang lebih lagi, puasa Daud, sehari puasa sehari kagak ya. Pak Ustadz, saya mah mau yang puasanya ini memang nanti aja deh, yang ada momennya, silahkan ya. Yang penting ada puasa dalam setahun itu ya. Apalagi kalau ibu bisa mengamalkan misalkan 3 hari setiap bulan, itu ibu akan tercatat puasa seumur hidup. Lah kok bisa Pak Ustadz? Karena gini Bu, puasa 1 hari dikali 10 berarti 10 hari. Kalau 3 hari 30 itu adalah jumlah 1 bulan. Kalau bulan ini kita puasa 3 hari, bulan depan 3 hari, berarti sudah setiap bulan tuh. Terus dalam setahun setiap bulan 3 hari, maka kita dihukumi oleh Allah Ta'ala puasa sepanjang tahun gitu Bu. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Kasih tahu kepada anak kita, Dek, puasa Ramadan itu diberikan kepada Nabi kita di tahun kedua Hijriah, kata para alim ulama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika selama hijrah itu kan 10 tahun Bu ya. Nah 10 tahun karena tahun pertama tidak turun Ramadan. Nah puasa wajibnya sebelumnya itu adalah puasa Asyura di bulan Muharram. Nah, ketika turun perintah Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang puasa Asyura, man syaa shoma wa man syaa falyatruk. Siapa yang tetap mau puasa Muharram, Asyura, silahkan. Yang tidak mau juga tidak masalah. Ini Nabi ingin mengajarkan kepada umat bahwa sudah berubahnya hukum yang tadinya wajib menjadi sunnah. Sekarang yang wajib itu puasa Ramadan hanya sebulan, Alhamdulillah para dedengkot kita tidak nyeleneh ya. Maknanya dari awal turun perintah, dari mulai nabinya sampai sahabatnya, sampai tabiinnya, sampai tabi'ut tabiinnya, sampai para pengikut-pengikutnya, tidak ada yang mau mengotak-atik perintah puasa Ramadan. Tetap beda dengan orang-orang Yahudi zaman dahulu kala. Orang Yahudi itu Bapak Ibu memang dari dulu, kenapa sampai saat ini songong? Dari dulu emang songong. Ya, kemarin tuh ada berita di Gaza, ada penyerangan lagi oleh Israel ya, itu si rewel gitu ya. Nah ini kok kenapa udah gencatan senjata mereka masih melanggar? Emang dari sononya ya, dari tokoh-tokohnya, dari dedengkot-dedengkotnya udah biasa melanggar hukum. Bagaimana melanggar hukumnya tentang Ramadan? Nih Bu, kalau puasa Ramadan itu jatuh di musim panas, mereka akan mengumumkan kepada bawahannya, kepada rakyatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum Yahudi,
karena tahun ini Ramadan kita di musim panas, maka kita akan sedikit undurkan gitu. Diundurin ya, kalau misalkan jatuhnya di bulan Ramadan lagi panas, dipindahin ke bulan Syawal. Jadi bukan puasa Ramadan lagi itu buat mereka. Puasa iya, cuman nama bulannya belum muncul pada waktu itu. Diundurin. Kalau puasa Ramadan itu jatuhnya di bulan di musim sangat dingin, mereka akan pindahin sampai sedikit mereda tuh musim dinginnya. Cuman di sisi lain mereka juga masih mikir, ini kita teh sebenarnya salah gitu. Udah merubah-rubah perintah Allah. Ibu mungkin masih ingat ketika orang Yahudi kaum Bani Israel dilarang mancing di hari Sabtu, betul ya? Ya. Disuruhnya di hari apa? Di hari Jumat. Kenapa? Allah sudah menyiapkan kalau kalian mancingnya di hari Jumat bakal melimpah. Cuman mereka bandel, batu, tetap aja di hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu ini adalah weekend. Ya, long weekend katanya gitu ya. Padahal di sisi lain mereka tidak mau nurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Karena mereka merasa bersalah, akhirnya apa? Selain mereka melaksanakan sebulan 30 hari, mereka tambah 10 hari. Ya, supaya menebus kesalahan mereka. Ada lagi dalam ceritanya itu disebutkan di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ada seorang raja di kalangan Bani Israel sebagai penerusnya ya, punya penyakit yang parah sehingga dia punya nazar, kalau penyakit saya Allah sembuhkan maka saya akan menambahkan puasa Ramadan. Sehingga apa? Yang tadinya sudah dipelopori 40 hari ditambah lagi 10 hari jadi 50 hari. Raja berikutnya merasa nggak enak juga. Waduh, saya sungkan ini. Raja sebelumnya udah nambah 10 hari, masa saya nggak nambah jadi raja? Ditambah 10 hari lagi jadi 60 hari. 2 bulan, Bu. Orang Yahudi puasanya 2 bulan kira-kira. Capek apa capek? Kita aja sebulan aja kayak capek ya, Bu ya. Lama gitu, apalagi mereka 2 bulan gitu, Bu. Nah, jadi ini sejarah-sejarah yang seperti ini boleh Ibu ceritakan gitu ya, beritahukan kepada anak-anak kita. Kemudian terlebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita juga jadikan sebagai pendidikan untuk anak-anak kita. Yang pertama harus pandai yang namanya memuliakan atau menghormati orang yang sedang puasa. Kenapa adik harus puasa? Karena orang-orang juga puasa. Yang pertama, Bu ya. Kenapa? Karena bulan puasa ini, bulan Ramadan, selain mulia perintahnya, mulia juga bulannya. Selain mulia perintahnya, mulia juga bulannya. Makanya ibu-ibu kalau melanggar kehormatan bulan suci Ramadan di siang hari, misalkan ya, merusak puasa dengan dengan suaminya, misalkan tahu hukumnya sengaja ya, maka hukumannya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu Bu, itu bukan untuk tebusan kita karena merusak puasa saja, tapi karena memang tidak menghormati bulan Ramadan. Nah, saya pernah cerita ya, kalau di negeri Pakistan itu petugas security Satpol PP itu bawa pentungan ya, jalan-jalan di pinggir jalan, kalau ada ya orang yang bewokan, kumisan, nongkrong atau masuk ke salah satu warteg, nah itu langsung dicepret atau dipukul. Kamu menstruasi? Ya, kagak gitu. Jeder gitu kan. Kamu sakit? Kagak. Jeder gitu dipukul, Bu. Langsung dipukul di tempat. Di sana. Di mana? Di Pakistan. Beda dengan di negeri Konoha. Kalau di negeri Konoha diumumin dulu, tapi Bu ya, kalau sekarang belum ada pengumuman. Kalau dulu ada tuh, masyarakat Indonesia ya yang berpuasa, tolong hargai, hormati yang tidak puasa. Ini mah kebalik kayaknya. Ya, puasa itu datangnya setahun sekali. Masa yang puasa disuruh menghormati yang kagak puasa kan gitu ya. Ya walaupun kita bersyukur ya Bu ya, alhamdulillah di negeri kita masih banyak yang sadar.
yang sadar kalau yang punya warteg kan alhamdulillah selama bulan puasa itu tutup atasnya Bu ya, bawahnya mah tetap buka gitu. Ya berarti sadar kalau di bulan puasa itu masih banyak yang ngikutin hawa nafsu, bener nggak Bu? Ya kata Ustadz siapa kemarin, Ustadz Mahlul ya. Jadi ibu-ibu lebih cocok, lebih setuju dibelenggu setan apa nafsu? Ya udah benar-benar tuh setan yang dibelenggu, ini malah mikirnya nafsu gitu ya. Pas buka puasa agak nafsu lemas ya Bu ya. Itu yang saya nempel kemarin gitu Bu, ngaji sama beliau. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya banyak untuk menyampaikan tapi waktu kita terbatas ya. Kalau saya nggak bendung ya sampai jam 11 nanti. Ya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya yang disampaikan mudah-mudahan ini menambah wawasan khazanah keilmuan kita dan lebih semangat lagi untuk mengamalkan perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat ya Bu ya. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah 2